Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Hello friends, mari kita ikuti cerita Alkitab pada Minggu Prapaskah yang ke-6. Shalom adik-adik. Channel YouTube GKI Cinere pada minggu ini khusus berisi firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus mati dari Lukas 23 ayat 44 sampai 45. Untuk ibadah sekolah minggu, adik-adik dapat mengikuti pertemuan Zoom kelas di kelas adik-adik masing-masing pada pukul 10 sampai 11 WIB. Kelas balita, kelas kecil, kelas besar. Minggu depan kita akan beribadah bersama lagi di YouTube channel ini. Selamat beribadah adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di Golgota, Tuhan pernah menderita supaya dilepaskannya kita ini dari dosa. Kematian ditanggungnya di atas salib tersiksa. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Di Golgota, di Golgota, Dia mati bagi kita. Tertebuslah segala dosa dan kita diampuni. Ya Tuhan Yesus, darah-Mu tertumpah karena dosaku. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Adik-adik, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kak Dia beri waktu 10 detik untuk menyiapkan pikiran kita, hati kita, telinga kita, duduk dengan tertib, siapkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Dia akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Bapa di surga, kami kembali datang berlutut di hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Beri kami Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar kami dapat memahami semua firman yang disampaikan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus mati. Firman Tuhan diambil dari Lukas 23 ayat 44 sampai dengan
55. Kak dia ulang ya. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan 55. Kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan video berikut. Ketika itu, hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, Sungguh, orang ini adalah orang benar. dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ingat apa tema hari ini? Ya, Yesus mati. Kalau mendengarkan kata-kata mati, pasti kita ada rasa takut ya, cemas, atau mungkin bisa menimbulkan kesedihan. Adik-adik pernah gak kehilangan hewan peliharaan, dia sakit lalu mati? Sedih bukan? Atau kehilangan orang yang kita sayangi. Misalnya oma atau opa, ada yang oma-opanya sudah meninggal. Kak dia juga pernah loh merasakan kesedihan saat papa dan mama Kak dia meninggal dunia. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tentu membuat murid-muridnya sedih. Tapi adik-adik tahu tidak, kenapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Ayo, kenapa? Ya, betul. Yang pertama, karena kasihnya yang besar kepada kita, kepada adik-adik, kepada mama, kepada papa, kepada kakak-kakak sekolah minggu. Kasih Tuhan yang besar, sehingga Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, karena ketaatannya kepada Bapanya di surga. Tuhan Yesus taat adik-adik, mau melakukan dan menggenapi rencana Allah Bapanya yang besar, yaitu Tuhan Yesus mau mati di kayu salib
untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan nyawa dan darahnya, Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita. Adik-adik, kalau tadi menyimak firman Tuhan, pada saat Tuhan Yesus mati, ada kejadian apa yang istimewa? Hayo, kejadian apa? Ya, betul. Gelap gulita selama 3 jam adik-adik. Padahal pada saat itu hari pukul 12 siang. Tapi gelap gulita selama 3 jam adik-adik. Lama loh 3 jam. Semua prajurit, orang-orang yang menyaksikan Tuhan Yesus disalib menjadi takut, menjadi gentar. Itulah bukti bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diutus untuk menghapus dosa-dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Adik-adik, kalau adik-adik menyimak lagi, pada terakhir firman Tuhan, ada seseorang yang menurunkan mayat Tuhan Yesus. Ayo, siapa namanya? Ya, betul. Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea menghadap ke Pilatus. Dia memohon kepada Pilatus untuk diizinkan menurunkan mayat Tuhan Yesus. Lalu Pilatus mengizinkannya. Yusuf Arimatea menurunkan mayat Tuhan Yesus, lalu membungkusnya dengan kain lemen dan memasukkannya ke dalam goa tempat kubur yang baru. Yusuf Arimatea memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, hikmat apa yang dapat kita ambil? 1, kita mau belajar untuk taat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Taat kepada mama papa, taat kepada bapak ibu guru, taat kepada oma, opa, dan taat kepada kakak-kakak sekolah minggu. Yang kedua, kita mau belajar memiliki kasih yang besar seperti Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi sesama, orang-orang di sekitar kita, siapa saja, tanpa membedakan kedudukan mereka, bagaimana keadaan mereka, status sosial mereka, warna kulit mereka, rambut mereka, mata mereka. Kita harus saling mengasihi. Yang ketiga, kita mau belajar seperti Yusuf Arimatea. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita miliki, apa talenta kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik bisa menyanyi, adik-adik bisa melayani di paduan suara. Kalau adik-adik pandai bermain gitar, adik-adik bisa melayani di musik. Atau nanti kalau sudah dewasa, adik-adik bisa melayani menjadi guru sekolah minggu, seperti kakak-kakak saat ini. Terima kasih adik-adik. Kita akan berdoa menutup kebaktian kali ini. Adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Kak Dia akan pimpin ya dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali datang berlutut di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, berikan kami Roh-Mu yang kudus, agar selalu bertahta dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk meneladani Kristus, untuk boleh taat dan setia kepadamu. Kami juga boleh meneladani Yusuf dari Arimatea, untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, mampukan kami juga memiliki hati yang penuh kasih kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Taat, taat, taat seperti Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom adik-adik, mama, papa, dan kakak-kakak semuanya. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus jadi tema Paskah kita tahun ini. Panitia Paskah Komisi Anak GKI Cinere mengundang adik-adik untuk mengikuti ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021 jam 9 pagi di YouTube streaming Komisi Anak GKI Cinere dengan tema The Greatest Love, dan ibadah Paskah pada tanggal 4 April 2021 jam 9 pagi di YouTube streaming Komisi Anak GKI Cinere dengan tema Kebangkitan Yesus Membawa Perubahan. Jangan lupa ya, aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.